Istri Syah itu tidak hanya tegas ya bun, tapi butuh cerdas untuk membuat pelakor itu kandas. Bunda, silakan bisa simak cara ampuh yang sudah dilakukan langsung oleh klien saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bun yang dirahmati Allah, istri itu wajib tegas bun, dan juga cerdas kalau ingin menghancurkan cengkraman pelakor pada diri suami. Dan inilah yang dilakukan oleh klien saya. Awalnya, klien saya ini diselingkuhi suaminya dengan seorang teman kerja. Nah, kebetulan suaminya ini seorang oknum aparatur sipil negara di sebuah kantor kedinasan di kotanya. Dan si pelakor ini adalah seorang bawahannya di kantor. Ya, sebelumnya ketika pertama kali diselingkuhi, ya klien saya ini hanya memendam luka batinnya sendirian. Beliau nggak banyak protes, nggak banyak memberontak, ya semuanya itu ditahan sendiri. Padahal beliau ini sudah lama punya penyakit jantung. Ya udah kebayang ya bun, seperti apa penderitaan beliau. Nah, dari auranya saja, warna aura beliau ini terlihat agak kelabu, yang menandakan bahwa hidupnya itu sedang suram. Saya sebenarnya heran, mengapa beliau itu memilih untuk bertahan dengan suaminya, padahal nih secara ekonomi beliau ini sangat mapan. Ya, beliau itu punya bisnis konveksi bun, yang logikanya kalau dipakai untuk hidup sendiri bersama anak-anak ya itu lebih dari cukup. Nah, tapi beliau di sini bersikeras untuk bertahan karena beliau tidak rela suaminya di sini jatuh ke tangan perempuan yang salah. Nah, karena itulah beliau memutuskan untuk mengikuti bimbingan saya dan memaharkan sarana buka aura, yaitu kalung Anira yang telah saya riyadhohi dan saya tirakati khusus untuk membantu menguatkan pancaran aura daya tarik beliau dengan level energi yang lebih kuat. Ya, harapannya aura beliau di sini itu bisa bersih lebih cepat. Ya, daya tariknya itu terpancar lebih kuat. Dan aura harisma dan wibawanya juga bisa keluar. Dan dengan energi positif yang jauh lebih besar yang beliau miliki ini, yang nantinya bisa mengundang kembali cinta dan perhatian suaminya. Nah, apakah prosesnya itu semudah yang dibayangkan? Ya, kalau dibandingkan dengan ikhtiar beliau yang sebelumnya, di mana beliau tidak disertai dengan pendamping dan pembimbing, ya tidak punya guru spiritual dan hanya melangkah sendirian, ya tentu proses ikhtiar ini jauh lebih mudah dan lebih ringan karena beliau di sini punya suplai energi spiritual yang kuat. Ya, apalagi setiap 1-2 minggu sekali beliau mendapatkan bimbingan dari saya. Sebelum bimbingan ini, tadinya kan saya menangkap ada rasa cemas, ketakutan, kekhawatiran dalam diri beliau yang membuat beliau hanya diam saja. Nah, makanya di sini saya sempat berpesan pada beliau waktu itu. Bunda, di dunia ini tidak ada hal yang tidak mengandung resiko. Jadi kalau bunda memang berniat mempertahankan suami, ya pasti ada resikonya berhadapan dengan wanita itu. Dan kalaupun bunda memutuskan bercerai, ya itu juga ada resikonya. Nah, karena itu apapun ketakutan bunda yang membuat bunda tidak berani melangkah, sebaiknya itu disingkirkan. Bunda masih punya Allah yang pasti akan selalu membimbing bunda. Karena selama ini bunda selalu berada di jalan yang benar. Ya, akhirnya setelah beliau menemukan kembali semangat dan keberaniannya, ditambah lagi dengan aura beliau yang jauh lebih positif dan lebih kuat, beliau memutuskan untuk bertemu 4 mata dengan si pelakor itu. Dan bilang, "Mbak, saya tahu Mbak suka sama suami saya. Kalau memang Mbak merasa mampu membahagiakan dia dan bisa menerima dia, silahkan ambil suami saya. Tapi saya beritahu pada Mbak, bahwa mobil yang dipakai suami saya itu, yang sama Mbak itu atas nama saya. Rumah yang ditempati suami saya, itu juga atas nama saya. Semua tanah yang kami miliki itu juga atas nama saya. Saya bisa hidup sendiri bersama anak-anak saya dan sudah siap kehilangan suami saya. Tapi ingat Mbak, begitu suami saya menikah dengan Mbak, maka Mbak harus siap memulai semuanya dari nol. Seperti yang pernah saya lakukan 20 tahun yang lalu." Ya, beliau mengucapkannya dengan tenang, tegas, dan tanpa beban bun. Sejak saat itu, si pelakor ini mulai mundur teratur dari kehidupan suami klien saya. Dan tidak mau lagi meneruskan hubungan haramnya.
Nah, pertanyaannya kemudian nih, apakah ucapan klien saya tadi benar? Ternyata tidak, Bun. Klien saya mengaku sendiri pada saya bahwa tidak semua ucapan beliau ini sesuai dengan kenyataan. Artinya bisa jadi kepemilikan rumah, tanah, dan bisnisnya itu memang atas nama beliau. Tapi soal mobil, ya bisa jadi beliau tidak mengutarakan yang sebenarnya. Nah, di sini beliau menunjukkan ketegasan dan kecerdasan sekaligus. Ya meskipun ultimatum beliau ini tidak 100% itu akurat atau sesuai dengan kenyataan, tapi ketika diucapkan dengan tegas, jelas, tenang, ya dengan energi aura yang positif dan kuat, maka lawan pun itu nggak berdaya. Ya, dari kasus ini kita belajar bahwa untuk menghadapi pelakor, ya selain butuh ketegasan dan aura yang positif, kita itu juga butuh kecerdikan semacam ini untuk bisa mengendalikan dan memenangkan permainan. Nah, ini pertanyaannya kemudian nih, apakah boleh, Bun, berbohong seperti itu? Selama demi kebaikan dan tidak merugikan orang lain, ya kenapa tidak? Sebab ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah sendiri memperbolehkan berbohong dalam sebuah peperangan. Jadi, jika dianalogikan, maka berbohong demi menyelamatkan rumah tangga sah-sah saja untuk dilakukan. Ya, kita doakan ya Bun, semoga klien saya, ya sahabat kita tadi beserta suaminya itu dikaruniai kedamaian dan keharmonisan lagi oleh Allah, serta dijauhkan dari berbagai musibah dan gangguan yang mengancam keutuhan rumah tangga. Dan buat bunda yang juga mengalami kasus serupa dan ingin dibimbing secara profesional, silahkan langsung saja menghubungi Mbak Dinda di nomor yang tertera di sini. Baik, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.